Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Dwi Yulianto. Dari kelompok 6, saya akan mereview makanan yaitu lumpia mie. Lumpia mie adalah makanan jajanan khas Bandung, yaitu awalnya adalah lumpia basah. Lumpia basah ini diisi oleh berbagai macam-macam sayuran untuk isiannya dan dilapisi oleh kulit lumpia. Nah, untuk zaman sekarang dibuatlah lumpia basah ini dalam bentuk lain, yaitu lumpia mie. Jadi hanya bagian isiannya yaitu diisi oleh mie dan sedikit sayuran. Nah, seperti yang bisa kita lihat, di lumpia mie ini diisi oleh bahan-bahan seperti toge, lumpia, telur, garam, bawang putih, dan untuk perasa juga ditambahkan cabai rawit. Terus untuk di bagian perekatnya itu menggunakan tepung kanji. Dan sudah pasti untuk bagian isiannya yaitu menggunakan mie. Jadi untuk cara pembuatannya yaitu untuk alat yang digunakan ya seperti biasa, seperti wajan, lalu spatula untuk mengaduk, pisau untuk memotong-motong bumbu, dan yang sudah pasti untuk dikemasannya seperti plastik. Dan ya, ini satunya lagi adalah daun pohon pisang sebagai wadahnya. Di sini akan mereview tentang lumpia basah, yaitu makanan khas Bandung yang dimodifikasi menjadi lumpia mie. Jadi di sini harganya saya membeli dengan harga 10.000, tetapi si pedagang ada juga pilihan dengan harga 15.000, dan itu berbeda di porsinya tuh. Dan menurut saya untuk harga 10.000 dengan porsi satu kotak ini yang mungkin cukup penuh, menurut saya itu worth it dengan isinya yaitu mie, sosis, toge, telur, bawang bombay, dan mungkin sambal. Itu masih dalam kategori worth it dan termasuk dalam kategori makanan kantong pelajar bagi para peminat lumpia mie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Aisyah, kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan lumpia basah mie. Nah, setelah bahan-bahan sudah siap, kita dapat langsung membuat lumpia ini. Caranya cukup mudah. Pertama-tama kita harus membuat gula merah sebagai perekat lumpia. Nah, caranya campurkan semua bahan untuk perekat hingga tercampur secara merata. Selanjutnya, larutkan gula dengan menggunakan air hingga mengental, namun terlebih dahulu berikan tepung kanji, aduk-aduk. Nah, setelah membuat perekat gula merah untuk lumpia ini, kita bisa langsung membuat campuran bengkuangnya. Caranya yang pertama itu kita masak air menggunakan air merah sampai terlarut secara sempurna. Nah, lalu saringlah gula merah tersebut dan masak dengan bengkuang hingga meresap. Pastikan gula airnya itu sampai habis dan bengkuang berubah menjadi warna coklat. Nah, habis itu kita sisihkan terlebih dahulu untuk campuran bengkuang tersebut. Nah, setelah itu kita rebuslah terlebih dahulu mie instan yang sudah kita siapkan hingga mendidih dan matang, namun kita tiriskan terlebih dahulu. Selanjutnya kita membuat bumbu tumisan lumpia. Yang pertama-tama kita siapkan wajan yang berisi minyak goreng, lalu tumislah bawang putih dan juga cabai rawit hingga mengeluarkan aroma atau bau yang sedap atau harum. Nah, masukkanlah telur ayam, toge, dan masak hingga matang dengan ditandai dengan toge yang sudah melayu. Lalu jangan lupa masukkan mie yang sudah kita rebus dan masukkan juga garam secukupnya. Pastikan semua bumbu itu sudah benar-benar pas agar sesuai dengan selera kalian. Setelah matang, kita tinggal menyusun bahan-bahan yang sudah kita buat. Caranya, ambillah lumpia, kulit, kemudian berikanlah perekat gula dan masukkan campuran bengkuang dan tumisan tauge dan mie itu ke dalam lumpia
Lalu terakhir kita lipat atau bisa dibentuk seperti ini. Setelah itu lumpia dapat disajikan dan dimakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Karim Utami. Di sini saya akan mereview makanan khas modifikasi daerah, yaitu lumpia mie. Cara penyajian dari lumpia mie ini sendiri sama dengan cara penyajian dari lumpia basah. Cara penyajiannya pun cukup khas dan unik. Lumpia mie ini dilapisi dengan daun pisang dan dibungkus lagi menggunakan plastik. Dan alat makan atau cara makannya ini menggunakan sendok plastik ataupun sumpit kayu. Secara keseluruhan, kemasan terlihat sederhana dan lumayan tertutup dari luar. Kemasannya ini cukup melindungi isi produk dari kerusakan, namun satu kekurangan dari kemasan lumpia mie ini sendiri adalah kemasannya kurang menarik konsumen. Nah, untuk rasanya ini sangat enak, gurih, dan pedasnya juga bisa disesuaikan. Pokoknya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taristania Lupita dari kelas 12 MIPA 5, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran dari produk makanan lumpia basah atau lumpia mie ini. Lumpia basah atau lumpia mie ini biasanya dijual menggunakan gerobak dan memangkal di suatu tempat, atau bisa juga di kantin-kantin sekolah. Dan karena semakin berkembangnya teknologi, lumpia mie ini juga kadang dijual melalui sosial media atau online. Untuk rasanya sendiri, lumpia mie ini rasanya sangat gurih, bumbunya berasa, tidak pedas, dan juga ada sedikit manisnya dari gula merah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Fauzan dari kelompok 6, 12 IPA 5. Saya akan menyimpulkan kembali pendapat teman saya sebelumnya. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah lumpia mie ini adalah makanan tradisional, modifikasi dari lumpia basah yang diganti isinya dari hanya toge menjadi mie dan ditambahkan oleh mie. Lumpia mie ini sendiri memiliki modal yang cukup murah dan untung yang bisa terbilang cukup banyak. Namun satu masalah dari lumpia mie ini sendiri adalah cara promosinya, karena kebanyakan dari lumpia mie ini mesti menggunakan cara tradisional untuk mempromosikannya, yaitu dengan membawa gerobak dan berdiam di satu tempat. Mereka bisa mengubah cara promosinya jadi cara promosi yang lebih modern dengan cara online dan semacamnya. Pengemasan dari lumpia mie itu sendiri juga masih kurang menarik, hanya dibungkus oleh daun pisang dan plastik saja, dan pasti bisa ditambahkan selanjutnya agar lebih menarik perhatian calon membeli. Ya, itu saja. Terima kasih. Sekian dari saya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.